Pernahkah kalian dengar nama Hotman Paris Hutapea? Seorang pengacara yang dikenal dengan gaya mewah, nyentrik, dan penuh percaya diri. Tapi di balik semua kemewahan itu ada nilai-nilai luhur yang sejalan dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Mari kita mengenal sosok inspiratif ini dengan lebih dekat. Hotman Paris Hutapea lahir di Laguboti, Sumatera Utara pada tahun 1959. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Katolik Parahyangan dan meraih gelar Magister Hukum di Universitas Pajajaran. Karirnya melesat sejak bekerja di firma hukum internasional sebelum akhirnya mendirikan kantor hukum Hotman Paris & Partner. Di balik citra glamor, Hotman Paris dikenal sebagai pekerja keras, disiplin, dan sangat detail saat menangani kasus. Ia juga aktif membela masyarakat kecil secara pro bono atau tanpa bayaran. Inilah yang membuatnya relevan sebagai teladan nilai-nilai berakhlak. Hotman 911, banyak pertanyaan. Apakah kalau konsultasi ke Hotman 911 itu dipungut biaya? Jawabannya tidak. Kalau ketemunya di Hotman 911 dengan Hotman, honornya gratis, tidak dipungut biaya. Hotman Paris menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat kecil. Pada tahun 2022, ia membantu seorang ibu penjual gorengan yang menjadi korban penipuan arisan online. Seorang ibu penjual gorengan dari daerah pelosok datang ke Jakarta untuk meminta bantuan Hotman. Ibu tersebut menjadi korban penipuan arisan online. Dia menceritakan kepada Hotman Paris bahwa seluruh uang tabungan yang ia kumpulkan dari hasil jeripayahnya berjualan gorengan habis dibawa kabur oleh bandar arisan fiktif. Mendengar cerita pilu tersebut, Hotman Paris tergerak. Tanpa ragu, ia langsung mengambil langkah untuk membantu ibu tersebut. Hotman tidak hanya memberikan nasihat hukum, tetapi juga menunjukkan orientasi pelayanan yang nyata. Ia membantu ibu itu secara tuntas, mulai dari melaporkan kasusnya ke pihak polisian hingga memastikan kasus tersebut diproses secara serius. Kisah ini adalah salah satu contoh bagaimana Hotman Paris tidak hanya berfokus pada kasus-kasus besar, tetapi juga berkomitmen untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Ia menjadikan kasus ini sebagai wadah untuk menyuarakan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat, terutama terkait bahayanya penipuan online yang marak terjadi. Ini membuktikan bahwa pelayanan hukum adalah hak semua orang, bukan hanya yang mampu membayar. Akuntabel. Dalam konteks kasus sengketa lahan Hotel Sultan, Hotman Paris tidak secara langsung terlibat sebagai kuasa hukum, tetapi ia sering kali memberikan pandangan dan analisis hukumnya secara terbuka kepada publik. Sikap akuntabel yang dilakukan oleh Paris dalam menjelaskan posisi hukum satu kasus, termasuk kasus Hotel Sultan, tercermin dari beberapa hal: keterbukaan dan transparansi. Hotman Paris sering menggunakan platform media sosialnya seperti Instagram untuk memaparkan pandangan hukumnya. Ia tidak ragu menjelaskan secara gamblang poin-poin hukum yang relevan, dasar-dasar hukum, dan potensi implikasi dari suatu kasus. Meskipun tidak menjadi bagian dari tim kuasa hukum, ia menjelaskan analisis yang mudah dipahami oleh masyarakat luas yang menunjukkan komitmennya untuk berbagi pengetahuan hukum dan tidak menyembunyikan informasi. Penegakan hukum yang adil, Hotman Paris dikenal sebagai pengacara yang vokal dan dalam memperjuangkan keadilan. Dalam kasus-kasus sengketa lahan seperti Hotel Sultan, ia seringkali menekankan pentingnya putusan pengadilan yang tidak berkekuatan hukum tetap. Ia menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi proses hukum dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan dan putusan-putusan yang ditetapkan. Keterbukaan dan keberanian Hotman Paris dalam memberikan pandangan hukumnya di ruang publik menunjukkan sikap akuntabel, yaitu kemauan untuk bertanggung jawab atas setiap argumen yang ia sampaikan. Meskipun ia tidak menjadi pengacara utama dalam sengketa, ia secara konsisten menggunakan pengaruhnya untuk memastikan keberanian hukum ditegakkan secara transparan. Kompetensi yang dimiliki oleh Hotman Paris tidak bisa diragukan lagi. Beliau pernah menangani deretan kasus korporasi raksasa, baik nasional maupun internasional. Beliau juga menangani beberapa kasus kelas kakap yang melibatkan para pejabat-pejabat pimpinan tinggi di negara ini. Dalam seminggu, beliau bisa menangani 3-5 kasus dalam waktu yang bersamaan. Tentu hal ini membuktikan bahwa kompetensi yang beliau miliki bukanlah hal yang biasa. Ditambah lagi beliau memiliki tim yang solid. Hotman Paris juga sering kali dilibatkan dalam beberapa kasus hukum di Indonesia. Beliau juga menjadi mentor untuk pengacara-pengacara muda yang ada di Indonesia. Beberapa universitas pun pernah melibatkan beliau sebagai pengajar ataupun sebagai tutor untuk memberikan kompetensi-kompetensi kepada calon pengacara-pengacara muda.
Kompetensi yang beliau miliki tidak hanya sebagai pengacara, beliau juga handal sebagai presenter dalam acara di stasiun TV. Beliau juga memiliki berbagai bisnis di Indonesia. Hotman Paris juga memiliki tim yang terdiri dari berbagai latar belakang, baik dari sisi budaya, agama, dan juga umur. Beliau juga memiliki beberapa asisten pribadi dengan latar belakang yang berbeda. Dalam beberapa kesempatan beliau mengatakan bahwa sebuah perbedaan adalah kekuatan dari sebuah tim dan semuanya harus saling menghormati. Yang penting adalah kemampuan dari masing-masing individu itu. Berikut merupakan bukti bahwa Hotman Paris memiliki core value harmonis yang mampu membuat timnya tetap solid untuk menjadi pengacara ternama di Indonesia. 5. Loyal. Selama lebih dari 40 tahun, Hotman tetap setia pada profesi pengacara. Ia bahkan pernah menolak tawaran jabatan politik demi menjaga integritas sebagai profesional hukum. Hal ini menunjukkan loyalitas dan dedikasinya terhadap profesi hukum. 6. Adaptif. Hotman sangat adaptif mengikuti perkembangan zaman. Lewat media sosial, ia menghadirkan program Hotman 911 di Instagram untuk membantu korban ketidakadilan. Dengan cara yang kekinian ini, Hotman membuktikan bahwa edukasi hukum bisa tetap relevan dan dekat dengan generasi muda. Selanjutnya yakni nilai kolaboratif, yang berarti mampu bekerja sama, saling menghargai pendapat, dan membangun jejaring demi mencapai tujuan bersama. Hal inilah yang tampak jelas dari cara Hotman Paris membangun tim hukumnya. Ia tidak pernah berjalan sendiri. Dalam menangani kasus-kasusnya, Hotman selalu bekerja sama bersama tim, kemudian berdiskusi dan memanfaatkan keahlian rekan-rekan seprofesinya. Tidak jarang ia juga menggait para lawyer muda untuk ikut berperan aktif dalam setiap kasus yang ditangani, dan bahkan melalui program Hotman 911 ia juga membuat ruang kolaborasi yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat dan advokat lokal tempat di mana keadilan diharapkan. Sebagai penutup, kita bisa melihat keteladanan Hotman Paris mengajarkan kita bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya milik ASN, tetapi juga menjadi prinsip universal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua orang, baik sebagai profesional atau sebagai pekerja swasta lainnya. Semua itu menjadi gambaran bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar teori, melainkan teladan yang bisa dihidupi bahkan oleh publik figur kontroversial seperti Hotman Paris. Dari keteladanan ini kita bisa belajar bahwa keberhasilan dan penghargaan lahir dari komitmen untuk hidup dengan nilai-nilai luhur. Dalam hal ini nilai luhur tersebut adalah core value ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam terbang itu adalah kunci keberhasilan pengacara. Nggak ada gunanya itu gelar.